Kalian sadar nggak sih kalau dunia kerja zaman sekarang itu udah berubah dengan cepat? Nah, yang dimana sekarang itu kita hidup di era digital 5.0, yang artinya adalah bahwa teknologi dan kreativitas itu saling berjalan beriringan. Nah, jika teman-teman di sini masih ada yang bingung dalam pemilihan strategi untuk menghadapi tantangan karir, lalu perbedaan gender dan perkembangan, mending yuk ikut pembahasan kita kali ini. Nah, teman-teman, dalam menghadapi tantangan karir, kita punya strategi. Strateginya tuh seperti apa? Strategi yang pertama adalah dengan membangun literasi digital. Yang kita tahu bahwa dunia teknologi di zaman sekarang itu sudah berkembang dengan cara cepat. Dan kita itu harus bisa paham gimana cara menggunakan teknologi-teknologi tersebut. Tujuannya untuk apa? Untuk kita bisa bersaing di dunia kerja yang sudah sangat modern ini. Dan yang kedua adalah dengan punya growth mindset, yang artinya tuh kita nggak boleh punya pikiran untuk putus asa dan takut akan kegagalan. Karena kenapa? Karena dari kegagalan dan kesalahan kita di masa-masa sebelumnya tuh kita bisa belajar untuk menjadi diri yang lebih baik di masa-masa yang akan datang. Yang ketiga, ada asah kemampuan sosial dan emosional. Selain harus melek dengan teknologi dan jangan takut untuk gagal, kita juga harus bisa belajar untuk memahami diri sendiri dan orang lain, mengkontrol emosi, berkomunikasi yang baik kepada orang lain agar bisa terciptanya kerjasama tim yang baik. Yang keempat, belajar sepanjang hayat atau istilah lainnya lifelong learning, yang dimana bukan hanya belajar waktu di bangku sekolah saja, tapi bisa dari mana saja seperti mengikuti workshop, seminar, atau belajar dari pengalaman hidup. Jadi selanjutnya adalah stereotip gender dalam pemilihan karir. Ternyata masih banyak loh orang-orang yang berpandangan tentang perbedaan gender, dan banyak juga yang mengira bahwa suatu pekerjaan itu hanya cocok untuk laki-laki saja. Padahal dalam kemampuan kerja sendiri itu tidak ditentukan oleh jenis kelamin, melainkan dari skill dan pengalaman seseorang. Di zaman sekarang banyak perempuan hebat yang bekerja pada bidang yang biasanya didominasi oleh laki-laki. Seperti contoh yaitu polisi, insinyur, dan bahkan juga pejabat pemerintah. Jadi jangan biarkan stereotip gender membatasi langkahmu, karena semua orang berhak memiliki karir sesuai dengan minat, bakat, dan passionnya. Apa sih itu konsep lifespan dan pertumbuhan karir? Lifespan adalah proses pengembangan pada karir, yang dimana bahwa karir seorang itu berlangsung seumur hidup, dari kecil sampai tua. Jadi, pada setiap usia memiliki tugas perkembangannya masing-masing. Yang pertama ada growth atau pertumbuhan di usia 4-13 tahun. Di tahap ini, anak-anak masih dalam proses pertumbuhan, yang artinya mereka mulai belajar mengenal dirinya, mencari minatnya dan cita-citanya. Yang kedua, itu ada eksplorasi usia 14-24 tahun. Setelah selesai tahap pertumbuhan, di tahap ini remaja sampai dewasa mulai mencari tahu lebih lanjut tentang minat, bakat, dan pilihan karir yang cocok untuk dirinya sendiri. Jadi, kesimpulannya adalah karir itu adalah perjalanan panjang seseorang yang dipengaruhi oleh strategi pribadi, dukungan sosial, serta lingkungan. Dan juga perlu terus belajar dan beradaptasi, percaya diri, memahami tantangan tanpa merasa terikat oleh gender, dan tahap-tahap perkembangan berlangsung selama sepanjang hidup, tentunya memiliki tugas dan perannya masing-masing. Jika kamu masih bingung, yuk mulai persiapkan dari sekarang. Persiapkan dirimu, persiapkan masa depan karirmu, dan siapkan untuk menjadi generasi emas selanjutnya. Bye-bye!